Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reginta, BP 1801071039 dari kelas 3AD3 Akuntansi akan mempresentasikan rancangan tugas akhir saya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan ISAK 35 pada Yayasan Tigo Musajid Sakato Koto Hilalang, Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi suatu negara, sehingga sangat diperlukan bagi organisasi-organisasi pendukung lainnya yang bergerak di bidang pendidikan. Salah satu bentuk organisasi yaitu yayasan. Pada dasarnya, yayasan bukanlah suatu istilah yang asing didengar oleh masyarakat. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pada organisasi non-laba seperti yayasan ini, cenderung tidak ada suatu kepemilikan organisasi yang mutlak, karena biasanya organisasi non-laba ini didirikan oleh beberapa orang maupun kelompok. Modal untuk mendirikan organisasi non-laba ini juga bisa didapatkan melalui hutang, sedangkan untuk kebutuhan operasionalnya bisa didapatkan dari pendapatan atau jasa yang diberikan. Namun hal ini berakibat pengukuran jumlah dan kepastian arus kas masuk dan menjadi ukuran yang penting bagi para pemakai laporan keuangan yayasan tersebut. Pada kesempatan kali ini saya melakukan penelitian di Yayasan Tigo Musajid Sakato, yang mana yayasan ini berlokasi di Koto Hilalang, Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam. Yayasan Tigo Musajid Sakato merupakan organisasi nirlaba yang berdiri pada tahun 2020, yang mana yayasan ini bergerak di bidang usaha bantuan sosial, baik itu berupa bantuan dana bagi anak-anak desa maupun bantuan berupa pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena baru didirikan, Yayasan Tigo Musajid Sakato belum menerapkan ISAK 35 pada penyusunan laporannya, karena pihak yayasan hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas saja. Untuk itulah saya melakukan penelitian di yayasan ini untuk membantu pihak pengurus dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang dan uraian pemilihan judul yang saya ambil. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana menyusun laporan keuangan pada Yayasan Tigo Musajid Sakato Koto Hilalang dengan menerapkan ISAK 35. Kemudian tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan menurut ISAK 35 serta bagaimana pencatatan pada laporan keuangan Yayasan Tigo Musajid Sakato. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi penulis. Penulis dapat mempelajari bagaimana penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 dengan langsung terjun ke lapangan dan juga menambah wawasan di bidang studi. Sedangkan bagi yayasan dapat menjadikan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan ISAK 35 sebagai acuan dalam penulisan keuangan selanjutnya. Kemudian metode penelitian. Metode yang saya ambil dalam pengumpulan data pada penulisan rancangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data terdiri atas wawancara. Dalam penelitian ini, saya melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus Yayasan Tigo Musajid Sakato dan bersifat mendalam serta terbuka untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir. Kemudian ada observasi. Saya mengamati secara langsung kegiatan yang terjadi di yayasan, baik itu kegiatan rutinan yang dilakukan dan juga proses akuntansi pada yayasan tersebut. Dan yang ketiga ada dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan memfotokopi data-data keuangan seperti buku harian dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ada analisis data.
Dengan metode ini, penulis mampu mengolah data-data yang didapatkan di lapangan sebagai bahan untuk menganalisa apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendeskripsikan data keuangan yang terjadi secara faktual atau nyata, serta juga menggunakan pedoman wawancara agar hasil penelitian lebih akurat. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada organisasi sektor publik. Apa itu organisasi sektor publik? Organisasi sektor publik adalah organisasi yang digunakan sebagai wadah bagi sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Yang kedua ada tipe organisasi sektor publik. Terdapat tipe-tipe organisasi yang dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Perbedaan tersebut terdiri dari tujuan, sumber pendanaannya. Setiap organisasi juga akan menghasilkan suatu jenis barang dan jasa sebagaimana karakteristik organisasinya. Kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, organisasi sektor publik. Apa itu organisasi sektor publik? Organisasi sektor publik adalah organisasi yang dijadikan sebagai wadah bagi sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, tipe organisasi sektor publik. Terdapat tipe-tipe organisasi yang dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Perbedaan tersebut terdiri dari tujuan maupun sumber pendanaannya. Setiap organisasi juga akan menghasilkan suatu jenis barang dan jasa sebagaimana karakteristik organisasinya. Menurut Mahsun et al., berikut merupakan tipe-tipe organisasi. Yang pertama yaitu ada pure profit organization. Tipe ini memiliki tujuan untuk menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba semaksimal mungkin sehingga dapat dinikmati oleh pemilik generasi. Tipe barang atau jasa yang dihasilkan adalah pure private goods, yaitu barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individual oleh yang membeli barang atau jasa tersebut, dan selain itu tidak dapat dinikmati barang atau jasa tersebut. Yang kedua ada quasi profit organization. Tipe ini memiliki tujuan untuk menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh pemilik. Tipe barang atau jasa yang dihasilkan adalah quasi private goods, yaitu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individual oleh yang membeli barang atau jasa tersebut, walaupun sebenarnya barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Yang ketiga ada quasi non-profit organization. Tipe ini memiliki tujuan untuk menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Tipe barang atau jasa yang dihasilkan adalah quasi public goods, yaitu barang atau jasa yang untuk kebutuhan masyarakat yang manfaat dari barang dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun, apabila barang atau jasa tersebut digunakan atau dikonsumsi oleh seseorang individu, maka akan mengurangi konsumsi dari individu yang lainnya akan barang atau jasa tersebut. Kemudian yang keempat ada pure non-profit organization. Tipe ini memiliki tujuan untuk menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua ada organisasi nirlaba. Pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuannya tidak memupuk atau mencari laba pribadi bagi pemilik atau pengelolanya. Organisasi nirlaba seringkali memperoleh keuntungan finansial atau pendidikan dari organisasi dan bukan untuk kepentingan pribadi. Contoh dari organisasi nirlaba adalah yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, non-government organization atau NGO, dan organisasi keagamaan. Ciri-ciri dari organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu sumber daya dan organisasi nirlaba berasal dari donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
Yang kedua, organisasi nirlaba dapat menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba. Apabila suatu organisasi nirlaba menghasilkan laba atas barang atau jasa yang dihasilkan, maka jumlahnya tidak akan dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas tersebut, tapi akan digunakan untuk kegiatan dari organisasi nirlaba. Dan yang ketiga, pada organisasi nirlaba tidak ada kepemilikan seperti organisasi bisnis, yaitu kepemilikan dalam suatu organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi pada saat adanya likuidasi atau pembubaran organisasi. Yang ketiga ada yayasan. Pengertian yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pengertian yayasan adalah sebuah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan ikut serta dalam suatu badan usaha. Kemudian tujuan yayasan. Terdapat dua tujuan yang dimiliki oleh yayasan, yaitu tujuan yang bersifat kuantitatif dan tujuan yang bersifat kualitatif. Tujuan yang bersifat kuantitatif adalah tujuan yang mencakup pencapaian laba maksimum, penguasaan pangsa pasar, pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Selain itu, kualitatif dapat disebutkan sebagai efisiensi dan efektivitas organisasi. Manajemen organisasi yang tangguh, modal karyawan yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas, pelayanan kepada masyarakat, dan citra perusahaan. Kemudian sumber pembiayaan atau kekayaan. Sumber pembiayaan atau kekayaan yayasan berasal dari sejumlah harta yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang. Selain itu, yayasan juga memperoleh bantuan yang bersifat tidak mengikat. Bantuan yang bersifat tidak mengikat adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima oleh masyarakat maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti wakaf, hibah, wasiat. Selain itu, yayasan juga mendapatkan sumber pembiayaan dari perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Kemudian pola pertanggungjawaban. Pola pertanggungjawaban di yayasan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban yang bersifat vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban yayasan kepada pembina. Pertanggungjawaban yang bersifat horizontal adalah pertanggungjawaban ke masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban tersebut merupakan suatu elemen penting dari proses akuntabilitas publik. Kemudian yang keempat ada siklus akuntansi. Tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Yang pertama yaitu identifikasi bukti transaksi. Tidak semua peristiwa yang terjadi pada suatu organisasi merupakan transaksi bisnis, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu organisasi. Transaksi bisnis adalah suatu kejadian ekonomi atau kondisi yang secara langsung mempengaruhi posisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi suatu organisasi. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian didokumentasikan ke dalam bukti transaksi. Bukti transaksi dapat berupa bukti transaksi internal maupun eksternal. Internal yaitu yang dibawa oleh organisasi, sedangkan eksternal merupakan bukti yang berasal dari luar organisasi. Kemudian yang kedua ada pencatatan ke dalam jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat satu transaksi satu organisasi yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan akun yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi sebelum dibukukan ke buku besar harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal. Kemudian yang ketiga ada pemustingan ke dalam buku besar. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemustingan ke dalam buku besar. Posting adalah suatu proses memindahkan ayat-ayat yang telah dibuat pada buku jurnal ke dalam buku besar. Posting dilakukan dengan memindahkan angka-angka yang tercantum dalam kolom debit jurnal ke dalam sisi debit suatu akun, dan memindahkan angka yang tercantum dalam kolom kredit jurnal ke dalam sisi kredit akun yang lain. Kemudian yang keempat ada penyusunan neraca saldo.
Setelah seluruh ayat jurnal yang diposting ke buku besar, maka perlu disusun neraca saldo. Penyusunan neraca saldo untuk menguji bahwa setelah semua posting dilakukan, jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Hal ini sejalan dengan metode pembukuan berpasangan yang mencatat setiap transaksi dengan cara melakukan pendebitan dan pengkreditan dalam jumlah rupiah yang sama. Jika hal tersebut dilakukan dengan benar, maka jumlah saldo dari akun-akun yang bersaldo debit akan sama dengan akun-akun yang bersaldo kredit. Kemudian yang kelima ada proses jurnal penyesuaian. Tujuan pada proses penyesuaian itu agar akun nominal menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu periode akuntansi, dan agar setiap akun real, khususnya akun-akun aset dan akun-akun kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Pada periode akuntansi, penyesuaian atas saldo-saldo akun di buku besar dilakukan dengan cara membuat jurnal yang disebut dengan penyesuaian. Kemudian yang keenam ada penyesuaian neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah melakukan proses pencatatan jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan neraca saldo setelah disesuaikan. Apabila ayat-ayat jurnal penyesuaian dibukukan ke dalam buku besar, maka sejumlah akun di buku besar akan berubah saldonya. Bahkan muncul beberapa akun baru yang tidak ada dalam neraca saldo yang telah disusun sebelumnya. Kemudian yang ketujuh ada penyusunan neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun seluruh data akuntansi yang dibutuhkan pada suatu organisasi saat menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Neraca lajur tidak menjadi bagian dari catatan akuntansi yang formal. Penggunaan neraca lajur untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, untuk menggolongkan dan meringkas informasi yang berasal dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal, dan untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin terjadi pada saat membuat jurnal penyesuaian. Kemudian yang kesembilan ada jurnal penutup. Jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo akun sementara. Proses jurnal penutup dilakukan untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua akun sementara. Kata menutup berarti mengakhiri atau mengurangi saldo akun sehingga menjadi nol. Dengan demikian, pada periode berikutnya semua akun sementara akan dimulai dari saldo nol. Dengan cara ini pula akan dapat dipisahkan jumlah saldo-saldo akun sementara untuk periode ini dengan jumlah saldo-saldo akun sementara pada periode berikutnya. Kemudian menyusun neraca saldo setelah penutupan. Setelah melakukan penutupan buku, perlu dilakukan pengujian untuk memeriksa kebenaran dan keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar setelah suatu organisasi melakukan penutupan. Kemudian yang kelima ada analisis laporan keuangan organisasi nirlaba. Yang pertama ada fiscal performance yang terdiri dari total pendapatan dibagi dengan total aset, total pendapatan dibagi dengan total biaya, total pendapatan dikurangi total biaya dibagi dengan total pendapatan, total pendapatan dikurangi total biaya dibagi dengan total aset, dan yang terakhir itu ada aset bersih dibagi dengan total aset. Yang kedua ada fundraising efisiensi, yaitu total pendapatan dibagi dengan biaya penerimaan dana. Dan yang ketiga ada public support yang terdiri dari total kontribusi dibagi dengan total beban, total kontribusi dibagi dengan total aset, dan total kontribusi dibagi dengan total pendapatan. Yang keenam ada laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu organisasi. Laporan keuangan memuat informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen dari suatu organisasi kepada pihak internal dan eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari suatu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Berdasarkan teori tersebut, laporan keuangan adalah informasi keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu organisasi manajemen sebagai salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak internal maupun eksternal.
Karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, understandability adalah kemampuan informasi yang disajikan oleh organisasi untuk dipahami oleh pengguna. Relevan. Informasi dalam laporan keuangan dikatakan memiliki relevansi apabila informasi pada laporan keuangan tersebut mampu menjadi pertimbangan dan membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi penggunanya. Reliability. Informasi dikatakan memiliki keandalan apabila informasi tersebut tidak bersifat menyesatkan, tidak memiliki kesalahan material, dan mampu untuk dijadikan pegangan bagi pengguna yang mampu menyajikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah comparability, yaitu informasi yang terdapat pada laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode-periode atau dengan organisasi sejenis. Kemudian laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Periode interim adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Kemudian yang ketujuh adalah laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Ishak 35. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Adalah laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Yang kedua, laporan penghasilan komprehensif adalah laporan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yaitu bertujuan untuk menyajikan laba atau rugi koperasi untuk satu periode pos pendapatan diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Dan kemudian yang keempat adalah laporan arus kas, adalah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan pada suatu periode tertentu, dan catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Baiklah rekan-rekan semuanya, saya akan melanjutkan pembahasan ke bab 3, yaitu gambaran umum entitas. Yang pertama, sejarah umum Yayasan Tigo Musaji Sakato. Yayasan Tigo Musaji Sakato merupakan sebuah badan hukum yang terdapat di Jorongkoto Hilalang, Nagari Lambah, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Yayasan ini didirikan oleh perantau desa Koto Hilalang yang bernama Alfi Ben. Beliau bertempat tinggal di Jakarta, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas generasi desa, baik itu di bidang agama maupun akademis. Yayasan Tigo Musaji Sakato secara sah berdiri pada tanggal 22 Oktober 2020 dan ditetapkan di Jakarta. Pada saat ini, yayasan belum mempunyai ruang sekretariat khusus, namun proses didik berjalan lancar setiap harinya karena proses pembelajaran dilakukan di masjid, seperti melakukan pengajian rutin, pengajian untuk ibu-ibu, pengajian untuk anak-anak, belajar membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kedua, visi dan misi Yayasan Tigo Musaji Sakato. Yang pertama, visi, yaitu mewujudkan insan yang unggul dalam iman dan takwa atau imtak, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dan mampu bersaing secara global dengan perilaku islami. Kemudian misi, yang pertama mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis sejak dini sebagai pegangan hidup, mengajarkan syariat Islam dan sunnah Nabi Muhammad sejak dini, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat sebagai teladan, mengupayakan tingkat kecerdasan siswa dan beramal serta bermoral dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan anak-anak disiplin dalam segala bidang, meningkatkan prestasi anak-anak didik di bidang keagamaan, dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran secara benar. Kemudian struktur Yayasan Tigo Musaji Sakato. Seperti halnya organisasi lain, suatu yayasan juga membutuhkan struktur organisasi yang bertujuan agar kegiatan yayasan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Baiklah, kita masuk pada struktur Yayasan Tigo Musaji Sakato Koto Hilalang. Dewan pendiri Bapak Alfiben, kemudian Dewan Pembina, yaitu ketuanya adalah Bapak Aristo Munandar, kemudian pengurus YTMS Pusat, kemudian Dewan Pengawas, ketuanya yaitu Bapak Yasmet, anggota Gusmen Yefri, Sofyan, Wazir Yafirman, kemudian pelindung yaitu Camat Ampe Angke, KUA Ampe Angke, MUI Ampe Angke, Wali Negari Lambah, Muna Lambah, Kepala Kewilayahan Koto Hilalang, kemudian pengurus cabang YTMS, ketua yaitu Andrianus, wakil ketua 1 Yuniza, wakil ketua 2 Efri Mewani, wakil ketua 3 El Gusmen, sekretaris Teti Anggreni, dan bendahara Emi. Kemudian untuk penasehat yaitu pengurus Masjid Sekoto Hilalang, Almanovari, Fil Aidi, Asmal Zardin, Arsil, Heriman Harzizan. Kemudian untuk bidang-bidangnya, yang pertama yaitu bidang dakwah, yaitu Ketua Surya Arnes, anggota Ibnu Fajri, Rudi Hartono, Fahrudin, Ali Marnur, Warnadi, Dasnil. Kemudian bidang SDM Ketua Dis Enova, anggota Tri Yulti Merika, Suhendri, Desi Widiasari, Tati Yuliati, Linda Safrina. Kemudian untuk bidang dana dan usaha, Ketua Yulizar, anggota Mulyadi, Fitriani, Devi Ida Rusandi, Ermawati, Ardianto, Efnizen. Untuk bidang sosial, Ketua Neni Susanti, anggota Tisna Hidayati, Desi Puspitasari, Erni Yusnita, Titi Sumarni, Yulfida Sofka, Lindawati, Ria, Nelly Susanti. Untuk bidang Humas dan IT, pada bidang Humas, ketuanya Trismay Wahyuni, anggota Yanti Elvira, Mary Alfia, Fitri Anggita Dewi. Pada bidang IT, Ketua Muhammad Farid, anggota Akhdan Citra, Iqbal Maulana Irsyadi, Reza Ramadan Prabulingga, dan M. Wafik. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.